Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Asya Yuranti, NIM 215, dan rekan saya. Saya Octavia, NIM 219. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi akhlak terpuji dan tercela serta yang pertama akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kulukun yang artinya budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Menurut Al-Ghazali, akhlak yaitu suatu watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya, secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Pertama, akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Akhlak yang mulia dapat dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu akhlak baik terhadap Allah, akhlak baik terhadap diri sendiri, dan akhlak baik terhadap sesama manusia. Yang kedua ada akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak tercela dibagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Selanjutnya ada kesehatan mental. Menurut Darajat, kesehatan mental yaitu terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaannya, penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya, dan lingkungannya yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan yang memiliki tujuan mencapai dan bahagia dunia akhirat. Atau dapat diartikan, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis. Selanjutnya ada keterkaitan antara akhlak dan kesehatan mental. Kesehatan mental seharusnya diarahkan sejak kecil. Agama menjadi unsur yang menentukan dalam perkembangan mental setiap individu. Apabila individu tidak mengenal agama, maka kegoncangan jiwanya akan mendorong ke arah yang kurang baik. Firman Allah surat Al-Ra'd ayat 28 hingga 29 yang berbunyi, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Adapun orang-orang yang beriman dan menjadi saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali. Dari firman di atas bahwa agama sangat berperan penting dalam pembinaan mental, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena agamalah yang dapat menenteramkan hati seseorang apabila manusia sedang mengalami kegoncangan seperti stres atau sedang terkena musibah. Gangguan atau mental disorder yang disebabkan oleh faktor saraf, ada juga yang disebabkan oleh faktor psikis. Dalam perspektif Islam, gangguan mental dapat terjadi dan dapat disebabkan oleh faktor akhlak yang rendah seperti ria, dengki, syirik, nifak, tamak, takabur, ujub, dan alwan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Via. Selanjutnya, tasawuf. Tasawuf atau sufisme merupakan satu cabang keilmuan dalam Islam, atau secara keilmuan merupakan hasil peradaban Islam yang lahir setelah wafatnya Rasulullah. Menurut dari beberapa pakar teoritis, asal-usul kata tasawuf itu yang pertama ada al-sufah, yang artinya para sahabat yang tinggal di serambi masjid Nabi dan sangat miskin. Yang kedua, saf, yang artinya barisan ketika sembahyang, yang berarti seakan-akan hati mereka berada di barisan terdepan dalam mudaharoh di hadapan Allah. Selanjutnya, asal-usulnya dari kata safa atau mensucikan diri melalui latihan jiwa yang berat dan lama. Saufanah, buah-buahan kecil berbulu yang tumbuh di padang pasir. Dan suf atau kain wol kasar yang melambangkan kesederhanaan, karena saat itu pakaian mewah orang-orang elit adalah sutra. Dan yang terakhir, sopos atau hikmat. Jadi tasawuf itu suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah, dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintah-perintahnya. Lalu langkah-langkah menuju kehidupan tasawuf. Ada dua, yang pertama itu tazkiyah al-nafs, yang artinya merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Atau bisa diartikan sebagai penyucian jiwa dari sifat-sifat kebinatangan dan sifat-sifat kesetanan. Kemudian diisi dengan akhlak ketuhanan. Adapun langkah-langkah tazkiyah itu ada tiga. Yang pertama,
tahur atau penyucian. Pada langkah pertama ini, manusia terlebih dahulu untuk bertaubat serta berjanji tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan yang biasa mengotori jiwa atau hatinya. Lalu langkah kedua, tahakkuk. Langkah kedua ini, manusia harus bisa bertawakal, zuhud, sindik, ikhlas dengan tujuan supaya manusia dapat berada sedekat mungkin dengan Allah sehingga ia memperoleh kedudukan yang mulia di sisinya. Langkah terakhir yaitu tahaluk. Pada langkah ini manusia harus berakhlak yang mulia seperti sopan santun, kasih sayang, sabar, syukur, serta adil. Lalu yang kedua, mujahadah dan riyadah. Mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu merupakan kemampuan diri untuk menekan dorongan hawa nafsu yang selalu ingin berbuat hal-hal yang tidak benar, lalu mampu memaksanya untuk berbuat hal-hal yang baik. Sedangkan riyadah merupakan latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji, baik dengan cara perkataan, perbuatan, maupun dengan cara penyikapan terhadap hal-hal yang benar yang dilakukan dengan 3 macam tingkatan kedekatannya dengan Tuhannya, yaitu riyadah orang awam, riyadah orang kowas, atau biasanya sufi sama wali, dan riyadah orang kowasul kowas pada Nabi dan Rasul. Selanjutnya, tasawuf dan keterkaitannya dengan ilmu psikologi. Tasawuf memiliki keterkaitan dengan ilmu psikologi, di mana tasawuf dan psikologi memiliki persamaan, yaitu khususnya mengenai konsep tentang potensi dasar dan perkembangan jiwa manusia. Manusia yang sehat secara psikologis memiliki potensi yang bersifat kodrati dan rohani. Misalnya, keterkaitan antara motivasi seseorang dengan perilaku yang ditampilkannya. Sedangkan dalam pembahasan tasawuf membicarakan tentang hubungan jiwa dengan badan yang bertujuan untuk menciptakan keserasian antara keduanya. Hubungan jiwa dengan badan dikonseptualisasikan untuk mengetahui keterkaitan antara perilaku yang dipraktekkan manusia dengan dorongan yang dimunculkan jiwanya, sehingga menimbulkan suatu perbuatan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, ini referensi yang kita pakai, ada 3 dari jurnal ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa ditulis di kolom komentar aja. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.